Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Perkenalkan, nama saya Nasul Haramain dan rekan saya Ida Laila. Di sini kami kebagian tentang psikologi anak. Demi menyingkatnya waktu, kami akan langsung memaparkan sedikit tentang psikologi anak. Poin A, pengertian psikologi. Poin A, pengertian psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Artinya psikologi gabungan dari dua kata bahasa Yunani, yakni psike dan logos. Yang mana psike sendiri mempunyai arti jiwa dan logos mempunyai arti ilmu. Jadi kalau digabungkan menjadi ilmu jiwa. Dalam arti psikologi anak, kita akan mempelajari kejiwaan atau ilmu jiwa seorang anak. Ini sangat penting untuk kita pelajari selaku calon orang tua dan calon guru SD dan MI. Agar kenapa? Agar kita mengetahui, agar kita tahu karakter anak tersebut seperti apa. Anak ini cenderung ke apa dan anak ini membutuhkan apa. Kita harus tahu. Dengan kita belajar psikologi anak, kita bisa memahami hal itu. Kita memahami kejiwaan yang terjadi di diri seorang anak. Poin B, konsep dasar perkembangan anak. Pada dasarnya, periode kehidupan anak dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama, tahap awal, dan tahap kedua, tahap akhir. Tahap awal, usia 1 tahun sampai 5 tahun, dan tahap akhir usia 6 tahun hingga 12 tahun. Di tahap awal inilah perkembangan anak berfokus pada bagaimana cara anak bekerja, bagaimana cara anak memegang, meliputi belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, dan lain sebagainya. Itu di tahap awal, yakni 1 tahun sampai 5 tahun. Terus di tahap akhir atau tahap kedua, usia 6 tahun sampai 12 tahun, seorang anak dianggap mulai dapat atau bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang tua, dalam pergaulannya dengan teman, dan dalam hubungan atau pergaulannya dengan orang lainnya. Anak tersebut diyakini atau dianggap sudah bisa bertanggung jawab. Itu. Terus poin C, perkembangan emosi, fisik, bahasa, dan psikomotorik. Kita akan membahas tentang 4 perkembangan. Yang pertama, perkembangan secara emosi, perkembangan secara fisik, perkembangan bahasa, dan terakhir perkembangan psikomotoriknya seorang anak tersebut. A. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi dikelompokkan menjadi 2 macam, yakni emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris ialah emosi yang ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Ingat, pengaruh rangsangan dari luar. Misalnya, rasa dingin dikarenakan kehujanan, atau mandi es batu, atau yang lainnya. Rasa manis karena mencicipi gula atau minum teh atau semacamnya. Datangnya kan dari luar, bukan dalam diri seorang anak tersebut. Kalau datangnya dari dalam anak tersebut, ini dinamakan emosi psikis, yaitu emosi yang menyangkut kejiwaan dari dalam diri individu seorang anak tersebut. Misalnya gangguan kejiwaan, atau misalnya
pusing misalnya, iri hati, dengki, itu semuanya emosi psikis. Terus selanjutnya perkembangan fisik. Kita beralih ke perkembangan fisik nomor 2. Pada perkembangan fisik, menurut Kohlen dan Thomson, terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf. Fisik sistem saraf. Perkembangan kecerdasannya, perkembangan emosinya, ini akan bertahap. 1 tahun seperti apa, 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa, 12 tahun nanti seperti apa. Kedua, perkembangan atau fisik otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Terus ketiga, perkembangan fisik kelenjar endokrin, perubahan-perubahan pola tingkah laku. Ini termasuk dari perkembangan yang nomor 3, yakni tingkah laku seorang anak. Pasti beda tiap tahunnya. Terus nomor 4, struktur fisik atau tubuh, perubahan tinggi, besar, dan berat masuk dalam nomor 4 ini, fisik atau tubuh. Ya 1 tahun kan nggak mungkin gitu langsung gede kayak saya, nggak mungkin gitu. Intinya bertahap. Terus selanjutnya perkembangan bahasa, yang mana dari perkembangan bahasa ini sampai akhir akan dipaparkan oleh teman saya, yakni Ida Laila. Waalaikum, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada perkembangan bahasa. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan bahasa, alangkah baiknya kita tahu apa sih itu bahasa. Nah, bahasa di sini merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Artinya, jika seseorang ingin berbicara, ingin mengobrol, ingin berhubungan dengan orang lain, maka yang mereka gunakan adalah bahasa. Nah, perkembangan bahasa di sini Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan bahasa seiring dengan perkembangan kognitif. Sedangkan Piaget juga berpendapat bahwa bahasa adalah salah satu cara yang utama untuk mengekspresikan pikiran, dan dalam seluruh perkembangan, pikiran selalu mendahului bahasa. Artinya, antara bahasa dan kognitif atau pikiran atau pemikiran di sini keduanya saling melengkapi, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan psikomotorik. Apa sih perkembangan psikomotorik? Nah, perkembangan psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemauan dari dalam diri seseorang. Nah, perkembangan psikomotorik di sini ada 2. Ada perkembangan motorik kasar dan ada perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar contohnya seperti kalau pada anak-anak contohnya anak bisa menendang bola jauh-jauh. Yang kedua, anak bisa menangkap bola, dan yang ketiga, anak bisa melempar bola. Itu yang dikatakan dengan perkembangan motorik kasar. Di perkembangan motorik kasar di sini yang bergerak adalah otot besar. Sedangkan yang kedua adalah perkembangan motorik halus. Contoh dari perkembangan motorik halus salah satunya adalah anak dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana, anak bisa mengenal 2 warna. Nah, di perkembangan motorik halus, di sini yang bekerja adalah otot kecil, seperti itu. Selanjutnya pada poin D. Di sini poin D membahas mengenai penyimpangan fisik dan moral. Nah, penyimpangan fisik adalah kalau pada anak di sini merupakan keadaan di mana proses pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terlihat tidak wajar atau terganggu yang menetap pada alat gerak. Nah, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus
Yang kedua adalah penyimpangan moral. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Karena anak di sini merupakan dambaan bagi orang tua. Nah, berbicara mengenai anak, sering kita lihat di sekitar kita atau sering kita jumpai masalah penyimpangan moral bagi anak. Contoh seperti yang kita jumpai, penyimpangan moral pada anak sering bertengkar antara anak dengan teman sebayanya. Itu merupakan contoh dari penyimpangan moral. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik perlu adanya pengawasan atau bimbingan terhadap anak tersebut agar hal tersebut tidak terulang kembali seperti itu. Selanjutnya, pada poin A, di sini menjelaskan mengenai ketegangan emosional. Nah, sebelum membahas mengenai ketegangan emosional, kita harus tahu apa sih itu emosi. Nah, emosi di sini merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Contoh emosi yang dialami pada tahap perkembangan usia sekolah ini adalah contohnya seperti marah, takut, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan gembira. Nah, membahas mengenai ketegangan emosional, di sini anak-anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar itu tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Nah, emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Selanjutnya pada poin yang terakhir yaitu poin F. Di sini membahas mengenai perkembangan kognitif. Nah, kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk penggunaan pengetahuan. Di sini, Piaget melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahap perkembangan yang berbeda secara kualitatif. Yang pertama adalah dari umur 0 sampai 2 tahun. Di situ merupakan tahap sensori motor. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Di sini dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu dari umur 11 sampai 16 tahun.